Ya Ramadan, ya Ramadan. Inna ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan. Inna ilaika bil ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Doni, Dion, Aksi. Jangan lupa pada para penonton yang ingin mendapatkan tayangan bermanfaat yang sangat luar biasa, langsung aja cari di channel Ahmad Zarboni Anas. Ya, ini beliau merupakan salah satu kiai NU yang sangat luar biasa, yang dakwahnya sudah sampai kepada mancanegara. Masya Allah. Ya, nah pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Insya Allah kita masih surga bareng-bareng. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi dulu, nyanyi dulu. Nah. Udah dimasukin. Nah. Ya udah lanjut. Memang untuk minta maaf itu orang yang luar biasa. Orang yang minta maaf berarti sudah memberikan maaf. Namun yang memberikan maaf ini yang kadang-kadang susah. Ada sebuah cerita. Mau ceritain? Zaman Rasulullah Rasulullah sedang berjalan, sedang halakoh seperti ini, sedang ngaji. Tiba-tiba beliau mengatakan, sebentar lagi akan datang seseorang min ahlil jannah. Akan ada orang ya'ti rajulun min bainina min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seseorang ahli surga lewat pintu ini, katanya. Disebut pintunya. Tiba-tiba datang, tidak lama kemudian tuh ada seorang yang baru saja disiram air wudhu. Laki-laki, jenggotnya tebal. Masih kelihatan bekas tetesan-tetesan wudhunya lewat pintu yang Rasulullah sebut. Dan Rasulullah tadi mengatakan lewat pintu ini dan duduk di samping saya. Ternyata benar, orang tadi duduk di samping Rasulullah. Para sahabat bingung, ini rupanya ahli jannah ya. Hebat banget. Divonis Rasulullah menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli jannah semua. Kemudian para sahabat bingung, ini punya amal apa kok divonis sama Rasulullah? Besoknya acara yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, Rasulullah mengatakan pernyataan yang sama. Ya'ti rajulun min ahli jannah yamshi min babi hadza wa yajlis indana, katanya. Besok akan datang seseorang dari penghuni surga, ahli jannah, lewat pintu ini dan akan duduk di samping saya. Ternyata yang datang orang itu lagi. Orang itu lagi disaksikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini orang luar biasa ini. Hari yang ketiga sama, tempat yang sama, halakoh yang sama, waktu yang sama, Rasulullah mengatakan ucapan yang sama. Akan datang seorang penghuni surga lewat pintu ini dan duduk di samping saya. Alih-alih setelah acara selesai, ini orang pulang. Ternyata orang yang datang itu juga. Orang yang berjenggot tadi, bekas disiram air wudhu, masih kelihatan netes-netes bekas wudhunya itu. Duduk di samping Rasulullah. Setelah acara orang itu pulang, diikuti oleh Abdullah bin Umar. Ini orang barangkali tahajudnya luar biasa ini. Sepertinya ahli tahajud kali divonis Rasulullah sebagai ahli jannah. Saya tengok di sana. Benar, ini Abdullah bin Umar sempat bermalam menginap di rumah orang itu. Dan apa yang terjadi? Orang itu sholat tahajudnya biasa-biasa aja, nggak jauh beda dengan Abdullah bin Umar. Sama dengan saya, nggak ada yang signifikan. Besok paginya ditanya oleh Abdullah bin Umar, ya Abdullah, Tuan, saya bingung. 3 hari berturut-turut Rasulullah menyatakan kalau engkau disebut divonis sebagai ahli jannah. Engkau punya spesifikasi apa? Punya amal ibadah apa? Kok sampai Rasulullah mengatakan seperti itu? Hebat sekali. Seandainya engkau biasa sholat tahajud, kelihatannya sama dengan saya. Apa jawab dia? Sebenarnya saya nggak mau ngomong, tapi karena sudah engkau tanya, maka terpaksa saya jawab. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir.
Begini katanya, saya ini kalau ada orang punya sifat iri, punya sifat dengki, punya sifat hasud, saya menangis. Saya nggak pernah punya sifat iri, nggak pernah punya sifat dengki, nggak pernah menyakiti tetangga, nggak pernah menyakiti siapapun. Namun seandainya ada orang yang menyakiti tetangganya, saya lihat, saya menangis. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Jangan sampai terjadi. Dalam hal ini kemudian turun surat ayat, surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin ala sururin mutaqabilin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami lepaskan, kami lenyapkan, kami hilangkan sesuatu yang ada dalam dada ahli jannah, ai fid dunya. Dilepaskan di dunia, dihilangkan ciri-cirinya. Ketika dia masih di dunia, sudah dihilangkan apa yang ada dalam hatinya. Apa bentuknya? Min ghillin. Bentuknya adalah dengki, iri, hasud. Apalagi? Sum'ah, sombong, takabur, somse atau somse. Apaan-apaan? Sombong sekali. Kudet atau kudet, kurang update, kurang ngopi, ngopinya kurang kental. Yang ada adalah ikhwanan, yang ada hanyalah persaudaraan seperti ini. Duduk bersama ala sururim mutaqabilin, dan duduk saling berhadap-hadapan, saling melempar senyum. Seperti ini rasa hilang, takaburnya hilang, hasudnya hilang, kemudian dengkinya hilang, maka ini disebut ahli jannah. Dan ini terjadi biasanya lebih difokuskan ketika menjelang bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua seperti ini semua. Amin ya rabbal alamin. Udah siap? Mau nyanyi? Nah, 1, 2, 3. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil ghufran. Bulan puasa, bulan suci Ramadan, bulan puasa, bulan suci Ramadan. Tunaikan zakat fakir dan miskin, agar mereka yang sabar, yang tabah, yang sabar, yang tabah, semoga dapat ampunan ya Ramadan bil ghufran. Bulan puasa, bulan suci Ramadan, bulan puasa, bulan suci Ramadan. Tunaikan zakat pada fakir dan miskin, agar mereka sudah sendiri sekian. Udah, burung irian, burung cendrawasih, jangan kelamaan. Intinya udah ya. Dah, demikian apa yang kami sampaikan. Kelihatannya ibu udah pada
ditungguin suaminya di rumah. TV-nya juga kelihatannya udah mulai ngajak nonton bareng. Udah pengen dibuka, udah pengen disetel. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita. Walaupun kita berada di suatu situasi pandemi seperti ini, namun keimanan jangan lepas, ketakwaan jangan lenyap, dan kesemangatan kita jangan pudar. Semoga yang sedang sakit karena kena COVID mudah-mudahan lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Yang sedang dirundung kesedihan semoga lekas dihilangkan kesedihannya. Yang sedang ada masalah semoga masalahnya cepat terselesaikan. Yang telah mendahului kita mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kehadiran kita semua ada di majelis yang mulia ini. Ala hadiniyah wa likulli sholihah ridhillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.